Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Maharani Putri dengan NIM 100111281260778. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Teamwork in Healthcare, Key Discover Enabling Saver High Quality Care, yang dimana ini sebagai tugas dalam mata kuliah Organisasi dan Manajemen yang diampu oleh Ibu Siti Halimatul Munawaroh SKM MKM. Berikut merupakan hasil review saya. Masalah kesehatan tidak hanya masalah terhadap klinis, seperti penyakit, tetapi masalah kesehatan juga dapat berasal dari koordinasi keperawatan yang tidak efektif dan kerjasama tim yang belum optimal, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pengobatan kepada pasien. Di dalam jurnal ini ditemukan 6 penemuan atau bukti yang memeriksa kerjasama tim dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Penemuan pertama berkaitan erat dengan masalah struktural dan kontekstual pada kerja tim. Pada bagian struktural, di mana di situ saling ketergantungan tugas sangat diperlukan. Penelitian ini berfokus pada keragaman peran, seperti pada layanan bedah, yang dimana mereka mempelajari sikap antar kerja tim, yaitu pada profesi yang berbeda-beda. Mereka melakukan variasi antar peran profesi dan melakukan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah pada saat pengoperasian. Sedangkan pada bagian kontekstual itu berkaitan erat dengan pola kepemimpinan dan budaya, yang dimana kita tahu bahwa setiap rumah sakit memiliki budayanya masing-masing atau ciri khas dari rumah sakit tersebut. Dan pola kepemimpinan mengapa sangat erat dengan kerjasama tim? Karena inklusivitas kepemimpinan itu dapat mengatasi beberapa dampak negatif dari status tim layanan, sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan. Penemuan kedua yaitu kompetensi yang mendasari kerjasama tim dalam layanan kesehatan. Pada model kompetensi kerja tim yang diperlukan untuk bekerja sama secara efektif, yang pertama itu ada konteks interdisipliner, yang dimana koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi setiap antar disiplin ilmu harus didapatkan walaupun dengan pelatihan yang berbeda-beda. Di sini ditegaskan bahwa ilmu yang mendasari interpersonal setiap petugas kesehatan itu sangat diperlukan, seperti komunikasi terhadap pasien, pemantauan, bahkan umpan balik yang diberikan untuk kerjasama dalam tim. Yang kedua yaitu dalam konteks di mana kerjasama tim harus terjadi secara asinkron melewati batas-batas waktu yang lama, yang dimana kita tahu bahwa rehabilitasi biasanya terjadi secara berminggu-minggu dan berbulan-bulan, sehingga melibatkan tim inti seperti dokter yang menjadi konsultasi, tim yang merawat pasien di samping tempat tidur, perawat, ataupun teknisi. Pada penemuan ketiga ini tidak hanya dilakukan oleh tim lain yang beroperasi di lingkungan dinamis dan beresiko tinggi, tetapi juga kepada tim yang memberikan pelayanan perawatan klinis juga harus terlibat dalam koordinasi adaptif, melakukan kegiatan penting sambil mendengarkan informasi baru, melakukan penalaran eksplisit, dan mereka melakukan angkat bicara terhadap rendahnya keamanan psikologi dan norma hierarki yang kuat. Selanjutnya yaitu penemuan keempat, kinerja tim dapat diukur secara valid di seluruh kompleks pengaturan. Nah, ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tim dan menentukan dampak inisiatif dalam peningkatan tim selanjutnya. Untuk studi survei sendiri, yaitu melibatkan anggota tim, yang dimana mereka diminta untuk mengukur kompetensi sikap dan budaya keselamatan. Nah, untuk penemuan kelima ini yaitu kompetensi pelatihan tim layanan kesehatan dapat ditingkatkan secara sistematis. Nah, dengan adanya pelatihan ini dapat dibuktikan bahwa dapat membangun kompetensi tim layanan kesehatan. Ini dapat diukur melalui kerangka evaluasi pelatihan bertingkat, yaitu dengan 4 kriteria. Yang pertama reaksi, pembelajaran, transfer, dan hasil. Pada penemuan terakhir atau penemuan ke-6 disebutkan bahwa kualitas kerjasama tim dapat berdampak pada pasien, staf, dan organisasi. Nah, pada penelitian tersebut disebutkan bahwa pasien yang menerima perawatan dengan intensif, menemukan rasa saling percaya kepada petugas, dan sering berkomunikasi dengan petugas, itu dapat mengurangi risiko nyeri saat pasca operasi. Nah, sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan apa yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, selain itu, rumah sakit yang tidak memiliki kasus seperti kekerasan atau pelecehan itu dapat meningkatkan kunjungan pasien, sehingga rasa kepercayaan yang diberikan pasien kepada rumah sakit itu meningkat. Baik, mungkin itu saja hasil dari review saya. Jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.